Orang kalau meninggal itu katanya kan kayak orang mimpi kan. Ya. Dia bangun masih ingat mimpinya. Ya. Maksimal ingat kalau benar-benar dia melekat setahun. Kata usul ini. Ya. Setelah itu kan dia bukan menjadi ingatan lagi, tapi yang diceritakan tadi jiwa itu kan menjadi konstruksi itu kan. Ya. Tapi ingatannya tidak ada, pikiran tidak ada, hilang kan? Atau masih ada? Si aku ini, saya misalkan saya ini Nasihat Timur, pikiran yang tergravitasi ke bawah tidak ada, hilang kan? Hilang ya, makanya ada tahlil bersekian hari sudah hilang. Penyucian kan? Ya. Membantu kan? Iya. Tapi menurut guru bisa membantu beneran nggak itu? Membantu apa itu? Proses leburnya dia itu, yang pikiran melekat itu. Doa-doa kayak gitu tuh bisa membantu betul nggak? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Itu makanya kalau ada bisa. Dan terutama dari anak-anaknya terutama. Ya kan NU itu yang itu pakem ke situ. Kalau dari anak-anaknya kuat ya? Iya. Oh gitu. Ya karena memang ada ikatan. Konstruksi nadinya itu di situ. Oh. Ya konstruksi nadi yang terkenal dari luhur-luhur kan membentuk suatu kayak metrik konstruksi di situ. Oh gitu ya? Iya. Ada kaitan ya? Walaupun kita dilahirkan secara lahirnya kan memang hanya karena kelahiran fisik aja kan? Iya. Tapi tetap itu ada ikatan nadinya ya? Dan nanti dari anak itu mungkin ada yang kuat, satu mungkin ya karena spiritualnya sebagai anten itu. Makanya kadang-kadang mimpi itu datangnya ke dia. Oh iya, kadang itu saya ngimpi itu bapak saya itu. Itu ya. Saya masih simpang siur sebetulnya. Mas ini bapak saya ini apa ora gitu. Ya, Pak ya. Bapak itu Pak. Sudah meninggal kan? Iya. Saya masih belum klik gitu. Dulu kan belum klik gimana itu sistemnya itu. Gitu kan. Sistem gimana itu? Ya kayak tadi orang mati terus statusnya gimana gitu loh. Tapi sebenarnya nggak kemana-mana ya, di sini juga sebetulnya. Kan sama kayak ini kan? Iya. Beda roh, beda alam aja kan? Ya beda alam. Bukan beda alam sih sebetulnya. Sebetulnya sama aja kan? Sama lapisannya. Cuman dia kan tubuhnya nggak ada gitu sih. Iya. Tapi tubuh mentalnya ada. Tubuh prananya ada. Ya kayak aku ini kan? Ya. Aku nyebut aku ini kan sebenarnya bukan tubuh ini kan? Bukan. Kan sama aja. Ya. Cuman nggak ada ini kan? Ya. Nanti lambat laun hilang itu ya. Ya. Itu kan lapisan tadi 5 itu. Kalau yang 3 ini masih di materi sebetulnya. Cuman yang satu kelihatan kasar, ini kasar. Subtle, lebih halus, Makanya dibilang makhluk halus itu di situ. Makhluk tapi nggak ada kasarnya halus. Nomor 3 itu ya. Iya. Tubuh mental, tubuh prana. Oh, tubuh prana itu ya. Iya. Kalau orang meditasi terus dia melihat dirinya sendiri itu, yang melihat itu siapa? Tubuh apa ini? Acara meditasi dia melihat dirinya sendiri. Loh saya duduk di situ ya. Nah itu masih sensasi. Sensasi itu. Sensasi. Dalam tingkatan. Bawah sadar itu. Iya bawah sadar. Bawah sadar. Itu makanya banyak orang terjebak di situ. Iya. Bawah sadar. Udah nggak ada inilah, udah melampaui itu nggak ada apa-apa kosong. Tapi yang ada cuman rasa damai, rasa sejati. Sudah tidak ada kaitan dengan ini indra tidak ada kaitan lagi. Tapi kan kalau meditasi awal-awal biasanya kayak gitu kan. Tiba-tiba dia lepas. Oh iya, dia berhadapan sendiri kayak gini loh. Loh aku sendiri. Kan gitu kadang. Ada kayak gitu. Kalau menurut saya masih masih bawah sadar itu tadi. Bawah sadar. Nah kalau sudah tinggi, kalau sudah betul-betul masuk nggak ada apa-apa, nggak ada gitu. Itu juga ditekankan sama si Ramana Maharshi gitu. Oh gitu. Itu kan berarti masih ada subjek objek walaupun ya masih masih ada. Itu tengah-tengah bawah sadar itu. Jadi dia adalah fenomena bawah sadar ya. Fenomena bawah sadar. Tapi yang bukan yang tadi ya, yang kedua bukan ya. Bukan. Di bawah itu masih ya. Bukan itulah intinya. Yang kedua maksudnya? Kan tadi tubuh fisik. Tubuh apa tadi? Prana. Nah, yang ketiga kan prana, yang kedua tadi apa? Mental. Mental. Ya, masih di situ. Atau mental itu? Mental. Mental ya? Mental kan bawah sadar ya? Iya. Si akunya itu kan, egonya kan di situ. Iya. Jadi kalau orang nggak sadar, itu tubuh sama mental toh.
ya kan? Kesadarannya di tubuh sama di mental, melekatnya di situ kan, nggak terpisah. Kalau prana udah beda lagi, lebih dalam lagi. Kalau perjalanan meditasi udah level ke sana tuh biasanya baru keluar kayak kesaktian, anuraga. Prana itu di prana. Oh iya, kayak reiki kan main prana dia. Pas kita di situ keluar dia. Ya, dukun-dukun itu ya. Setelah prana masuk lagi ke lebih dalam. Vignana itu antara. Sebenarnya sudah dekat kalau dibilang udah nyentuh itu. Di lobi sudah itu. Oh gitu. Di lobi itu. Di pintunya ya. Kalau lahir lagi mungkin seperti kayak RSI kayak apa gitu. Oh gitu. Orang-orang suci kalau lahir lagi. Iya. Yang terakhir kesadarannya. Iya, murni. Kalau pengamat tuh berada di mana statusnya? Pengamat itu adalah pengalaman langsung. Jadi kalau pengalaman apa ya? Kita tuh cuma sebagai wadah aja. Tapi aktif sebenarnya, tapi tidak mengambil justifikasi. Iya kan netral itu kan. Netral. Tidak menilai, tidak menilai. Itulah pengalaman langsung bahwa saya ini cuma. Oh gitu. Atom. Itu sudah sampai ke pusat ya? Langsung ya nembus. Nembus ya? Iya nembus. Ada marah tapi aku bukan itu, misalkan itu. Iya. Aku dulu gitu pas latihan itu. Saya disalip orang tuh naik motor itu saya miso. Ya. Kayak orang marah itu. Tapi nggak marah. Saya nggak marah. Saya yo ketawa biasa aja. Ya. Ketawa. Tapi marah itu ada, bukan pura-pura marah, beneran marah memang. Beneran marah, tapi nggak marah gitu. Pisah-pisah gitu ya. Iya. Berarti kan secara instan bisa langsung nembus dengan teknik mengamati itu. Gimana itu sistemnya? Kalau sudah sukses mengamati, jadi pengamat dalam kehidupan misalnya. Biasanya kalau nggak dialami langsung agak susah, masih terjebak konsep biasanya. Itu berarti ini latihan mengamati, bukan jadi pengamat. Bukan ya. Jadi berlatih untuk jadi pengamat. Iya. Ya saya paham ini, sampai sini saya paham. Itu sudah pernah tak bahas itu. Jadi ibarat motor itu kita dorong. Kita dorong. Ketika pengamat itu sudah total, kita sudah mengalami betul. Itu kita nggak dorong lagi, tapi kita terbawa. Kita terbawa, itu bahasa saya dulu gitu. Jadi pengamat itu otomatis kalau yang sudah mengalami. Otomatis. Itu namanya pengalaman. Tapi kalau kayak saya misalkan, itu kan masih pura-pura. Nah, pura-pura jadi pengamat. Intinya kan itu kan. Orang latihan kan pura-pura kan. Iya. Meditasi banyak terjebak di sana. Nah, pura-pura jadi pengamat. Ya benar itu. Itu hanya trigger sebetulnya ya. Iya. Trigger aja ya. Trigger kan. Perangsang aja kan. Iya. Nanti kalau sudah nyetrum jet, udah lepas ya. Iya. Otomatis ya. Iya, otomatis. Ya, semuanya trigger. Trigger ya.